nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua DKM Masjid Ar-Ridho. Sambutan yang kedua yaitu dari Wakil. Sambutan yang kedua siapa? Bapak Lurah ya? Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Lurah Cipedak. Sambutan yang ketiga yaitu dari pengurus PCNU Jakarta Selatan. Sambutan yang keempat yaitu dari pengurus LTM PWNU DKI Jakarta, dan sambutan selanjutnya yaitu dari pengurus Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Mari kita mulai acara pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama ya. Al-Fatihah biniyatil qabul wal futuh wal munuh wassalamah wa ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim والذي هدانا لطريقه المستقيم وفقهنا في دينه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنة النعيم وتكون سببا لنا ضرر وجه الكريم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Kiai Haji Asimun Masmud, alhamdulillah beliau trainer nasional. Alhamdulillah beliau sudah hadir dari jam 7:30 ya. Iya, mohon maaf. Yang kami hormati para pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari NU DKI, PWCU, NU Jakarta Selatan, NU Kecamatan Jakarta, NU Kelurahan Cipedak, dan juga ranting RW 02. Yang kami hormati juga pengurus LTM NU DKI Jakarta, dan semua yang hadir pada hari ini, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, dan semua bapak-bapak, ibu semua yang hadir pada hari ini, pengurus masjid. Alhamdulillah ada pengurus masjid Al-Inayah, pengurus masjid Arif Taqwa, pengurus masjid Nurul Hidayah, pengurus masjid perwakilan dari pengurus Mushola Al-Mubarakah, Mushola Toha, Mushola Rodatul Jannah, dan juga masjid dari Nurul Taqwa, masjid Baitul Nur, dan juga masjid An-Najah, dan semua yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdir dan hormat kami. Segala puji dan syukur kepada Yang Maha Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang, yang selalu mengasihi dan selalu menyayangi kita semuanya. Karena kasih sayang Allah inilah alhamdulillah kita semuanya masih dalam taufik dan hidayah Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keluarganya, dan juga para sahabatnya, dan juga para tabi'in, tabi'in, dan juga semua umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya, dan juga menjaga risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal terkait acara pagi hari ini. Itu yang pertama, kami dari pengurus Masjid Ar-Ridho mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ke Masjid Ar-Ridho ini. Ini sebuah acara yang sebenarnya sudah kita inginkan, niatkan sudah sangat lama. Berangkat dari beberapa kejadian, yaitu waktu kita ada jamaah yang meninggal, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak insyaallah kerja di sini lama untuk pemandiannya. Ternyata jarang di RW 02, bahkan jarang ya. Belum ada. Nah, sejak itulah kita harus belajar, minimal buat keluarga kita kan, buat diri kita sendiri, ilmu ibu-ibu biar juga belajar, jadi kita sama-sama tahu. Karena nunggu sampai siang itu ternyata ngantri, nyari ke sana, ada panggilan nyari ke sana, ke daerah Curug, ke daerah Krukut, baru ternyata dapatnya siang. Nah, itu dari situlah ide ini alhamdulillah terlaksana, walaupun memang sudah lama karena terhalang oleh COVID ya waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah berlalu, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana di tanggal pas Rabiul Awal, yang mana alhamdulillah ini juga tepatnya lahirnya Nabi besar kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, di sini kita juga nggak sengaja, kita masih bingung nyari siapa nih untuk trainernya. Waktu itu masih bingung siapa.
Kemudian alhamdulillah kita nggak sengaja ngisi acara khotbah Jumat di Mampang itu dengan Ustaz Nasrullah di masjidnya beliau. Di situ dia cerita habis ngadain acara ini di masjidnya. Pas banget, ini yang saya tunggu-tunggu ini ya. Nah inilah akhirnya acara ini terlaksana. Ini kronologi daripada kenapa Masjid Ar itu mengadakan ini, yang minimal untuk kebutuhan kami pribadi, untuk pengetahuan yang memang ini sangat mendesak, minimal untuk diri atau keluarga kami, ya, untuk keluarga kami nanti. Itu salah satunya. Yang terakhir ini yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang seluas-luasnya. Ternyata ada beberapa kendala yang tadinya harusnya jam 8 baru terlaksana jam 9 acara mulai, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan baik dan juga kekurangan baik dari tingkah laku, perbuatan, hidangan yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian kami ucapkan sekali terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul mukarramin wal muhtarami, para alim ulama, para asatidzah, para umarok, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan DKM Masjid Ar-Ridha Mukarram Muhtaram Kiai Haji Abdul Wahid Matanallah fituli hayati, dan segenap pengurus lainnya. Mukarram Muhtaram, perwakilan dari PWNU DKI Jakarta dalam hal ini Kiai Haji Sulaiman. Beberapa kali saya ketemu sama beliau dalam rangka acara yang sama, dan jajaran pengurus wilayah lainnya, kemudian teman-teman jajaran pengurus lembaga takmir masjid PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, dalam hal ini tadi diwakili oleh Mukarram Makinafillah Kiai muda kita Gus Di Nasrullah, dan yang lain ada Gus Dodi, ada Gus Ramadan, ada Gus Muhsin, dan sebagai pembawa acara atau makasih mulawakaf, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama PJNU Jakarta Selatan yang diketahui oleh Kiai Haji Abdul Razak, mungkin yang mewakilinya yang hadir, saya nggak kenal semuanya. Tadi diwakili oleh Ustadz Ali dari LTM yang beberapa hari yang lalu baru terbentuk. Ya, salah satu LTM di DKI Jakarta yang masih baru banget adalah LTM Jakarta Selatan. Mudah-mudahan amanah yang diemban bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian aparatur pemerintahan, alhamdulillah Pak Lurah kita yang masih muda, karirnya juga insya Allah makin ini. Mudah-mudahan saat ini jadi Lurah Cipedak, kedepannya nanti jadi camat Jakarta ya. Kemudian pengurus, jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang MPJNU Kecamatan Jagakarsa yang mungkin hadir atau ranting Kelurahan Cipedak, semuanya tanpa terkecuali Bapak Ibu, para jamaah peserta pelatihan pemulasaraan jenazah beresiko penyakit menular tanpa terkecuali yang saya hormati dan muliakan. Puji syukur alhamdulillah, salam dan salawat semoga terlimpah kepada Rasulullah. Izinkan saya Simon Masmud, saya jauh-jauh dari Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur, di belakang Taman Mini saya tinggal di sana. Dapat amanah dulu. Nah, cerita sedikit dulu, saya adalah pemateri dari PBNU.
mungkin perlu saya sampaikan ke Pak Lurah, karena ini di wilayah Jakarta Selatan. Dulu pelatihan pemulasaraan jenazah berisiko penyakit menular adalah salah satu program prioritas untuk Kemenak Jakarta Selatan. Mohon nanti Pak Ustadz Ari untuk audiensi ke Kemenak Selatan. Dulu sekitar tahun 2010 mungkin, ya cukup lama. Saya sampai ngisi pelatihan di Istiqlal 2 kali, itu melalui Kemenak Jakarta Selatan. Meskipun saya di Jakarta Timur, Kemenak Jakarta Timur, sekarang Pak Haji Zulkarnain juga nggak pernah pakai saya lebih banyak di Jakarta Selatan. Bahkan beberapa masjid yang ada di wilayah Jagakarsa, masjid besarnya saya sudah pernah ngisi. Ya, pernah disampaikan oleh Kemenak Jakarta Selatan, itu merupakan program unggulan. Dan di kantor Kemenaknya sendiri, saya di dekat Republika sana kan, itu Kemenaknya itu 2 kali kalau nggak salah saya ngisi di kantor Kemenak Jakarta Selatan. Maka berbahagialah ini untuk LTM Jakarta Selatan memiliki Kemenak yang memang menitik beratkan untuk pelatihan pemulasaraan jenazah ini. Nah kemudian ini di Jakarta Selatan yang keberapa ini Pak Kiai Sulaiman? Selatan udah ada keempat atau berapa? Oh di Ciganjur udah ke-6 kali. Timur baru 3 kali. Saya pelatihnya dari Timur tetapi nggak kebagian waktu. Nah, sebenarnya perlu perkenalan sedikit karena tak kenal maka tak sayang. Saya kalau di PWNU untuk saat ini, kalau dulu Ketua Tanfidiyah Kiai Samsul Ma'arif itu bareng-bareng saya di PWNU periode Kiai Said. Kemudian waktu masih Kiai Manurul Hidayah. Nah, sekarang beliau di PWNU. Di PWNU saya bukan di LTM, hadiahnya wakil LTM, hadiahnya. Karena ketua LTM PWNU itu adalah ketua LTM Jakarta Pusat. Nah, dan saya di PWNU tadinya dijadikan wakil karena saya di Lembaga Wakaf dan Pertanahan juga minta tenaga saya. Akhirnya saya ambil satu aja lah di Lembaga Wakaf dan Pertanahan terkait dengan sertifikasi tanah wakaf, IMB, masjid, musola, tempat ibadah. Insya Allah kami bekerjasama dengan LTM PWN DKI Jakarta untuk membantu warga masyarakat khususnya DKM masjid dan musola. Kemudian kalau di PCNU Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, kebetulan saya sendiri ketua LTM-nya. Kalau di tingkat kecamatan saya jadi musyawarah. Nah, jadi rangkap jabatan tapi nggak bergaji, alhamdulillah ya. Jadi nggak apa-apa, jabatannya banyak, nggak ada gajinya. Tapi insya Allah berkah, ngurusi NU itu berkah. Dan di aku santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin share dulu sedikit biar LTM Jakarta Selatan juga nanti bisa bergerak. Kalau LTM Timur saya banyak program tapi belum bisa berjalan. Kenapa? Karena saya sendiri ketuanya lagi dipakai oleh LTM PW. Ya, saya meskipun sudah cetak buku banyak, tapi belum bisa merealisasikan itu semua karena masih melayani PWNU. Ya, di Jakarta Timur ada pemulasaraan jenazah berisiko penyakit menular. Kebanyakan pelatihan seperti ini hanya tata cara orang meninggal yang biasa, yang wajar. Kemarin waktu corona itu saya paling berat, ya, paling berat tugas saya. Ya, sehari itu bisa 4 bisa 6 orang meninggal. Karena banyak ambil jenazah itu yang istirahat sejenak, takut tularan penyakitnya, takut mati juga. Nah saya juga sebenarnya kalau mati duluan saya nggak mau, ya kan? Pengennya ya panjang, tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Ya, ini nanti meskipun waktunya terlalu singkat, ya, standar dulu kalau saya ngisi di kelurahan-kelurahan program dekel Dewan Kelurahan sebelum LMK. Itu standarnya 2 hari, 1 hari teori, 1 hari praktek. Nah, kemudian lagi dipersingkat lagi 1 hari, pagi teori, sore praktek, disingkat lagi setengah hari, 2 jam teori, 2 jam praktek. Dan di Masjid Al-Ridho ini super singkat, 2 jam, 1 jam teori, 1 jam praktek. Mudah-mudahan nanti bisa paham. Karena saya nggak akan bacakan itu buku yang saya susun dengan diterimanya oleh para asatidzah semuanya.
ini udah saya ijazahkan, bisa diamalkan, bisa diajarkan. Itu saya susun berikut dalil-dalilnya. Mohon maaf itu nggak saya kasih harokat karena untuk mempercepat ngetiknya ya. Kalau di harokatin itu ngetik di kayaknya lama. Nah, itu hanya untuk referensi bila mana ada saudara-saudara kita menyoal tentang ini, itu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terpenting apa yang ingin saya sampaikan saat ini adalah pengalaman. Karena teori bisa berbeda, tapi yang paling utama adalah prakteknya. Nah, karena teori tidak selamanya sama persis dengan praktek di lapangan. Makanya yang paling utama adalah prakteknya. Dan trainer pada umumnya, mohon maaf saya biar komunikatif jalan ke sana kemari, karena ini antusiasnya luar biasa. Ini termasuk peserta yang cukup banyak. Kebanyakan pesertanya adalah bapak-bapak, ini ibu-ibunya hampir separuh sama. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa pengalaman, membawa ilmu, dan juga mau mengamalkannya. Tapi jangan jadi ambil jenazah semua, ya kan repot nantinya kan. Ya. Tapi paling tidak harus ada yang mau. Ya kan? Kalau udah tahu ilmunya nggak perlu takut. Ya. Dan perlu saya sampaikan juga, pada umumnya trainer yang menyampaikan materi begini hanya memiliki ilmu wawasan dalam penyampaian. Nah, dan bisa dihitung jari mungkin trainernya ini seorang amil jenazah. Tapi nggak usah khawatir, saya di samping bisa teorinya saya menyampaikan, saya sendiri adalah amil jenazah. Berbagai macam bentuk jenazah dan kondisinya sudah pernah saya tangani, dan tidak semua amil jenazah memahami ilmu secara medis. Dan alhamdulillah saya pribadi pernah dilatih selama 3 hari di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih DRC secara medis. Jadi secara agama insya Allah saya tahu, secara medis pun insya Allah saya mengetahuinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja ya, karena waktunya singkat, 1 jam saya teorinya, 1 jam nanti prakteknya. Namun sebelum saya sampaikan, saya mohon berkenan, bukan untuk ibu-ibu ya, atau bapak-bapaknya, saya pelatihan dimanapun nggak pernah pakai manekin atau pakai boneka. Jadi mohon ada yang berkenan bersedia menjadi relawan, saya kocok ya, jadi relawan. Justru yang berani, yang mau akan sehat dan panjang umur, yakin. Ayo, siapa dulu? Ayo siapa yang mau? Subhanallah. Tuh, yang ingin sehat panjang umur harus buru-buru. Iya. Bisa di apa namanya, bukan ini, dilihat aja nanti. Insya Allah beliau nanti sehat dan panjang umur. Dan kita doakan bersama. Jangan kemudian jadi sukarelawan kita doakan seperti meninggal, tidak. Ya. Pasti, insya Allah bukan pasti, tapi karena doa kita semua insya Allah yang mau saya praktekin nanti, ya, lagian nggak bakal praktekin dikuburin kok, enggak bakalan. Ya baik, Pak Ustadz boleh duduk di samping aja dulu. Yang penting udah siap aja dulu, jangan siap-siap terlentang dulu. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam pemahaman kita, bahwa menangani jenazah tidak bisa memilih, nggak bisa milih. Nanti saya itu meninggalnya itu berpenyakit nggak, dalam kondisi ini nggak bisa milih. Ya, itu satu. Jadi kalau kita siap membuat melakukan suatu kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, memberikan kemanfaatan di tengah masyarakat terkait dengan orang meninggal, kita harus siap bahwa kita tidak usah pilih-pilih. Kondisi apapun kita harus siap. Gitu loh. Kalau pertama ya memang mungkin gak enak makan, gak enak tidur. Ya pertama menangani. Tapi kalau udah terbiasa mau yang model gimana juga, yang hancur, yang terputus, yang biasa-biasa aja. Kayak kita lihat, maaf kalau Pak ayam terpotong atau binatang-binatang gitu, biasa aja. Dan itu apa kalau malam nggak didatengin? Kagak. Kalau saya ditanya begitu, banyak peserta ini nanya, Pak Ustadz nggak pernah tanya. Seandainya saya didatengin orang yang saya tangani tadi, malah saya ajak ngopi. Nah iya, kalau dia bisa datang kan ngapain dia ajak ngopi?
Itu keyakinan kita, ya, bahwa tajhizul janaiz, mengurus jenazah, pemulasaraan jenazah, yang mengurus jenazah itu lebih sempit pemahamannya, lebih luas adalah pemulasaraan. Pemulasaraan itu yang mengurus segala macamnya dengan berbagai macam resiko yang harus kita tanggung. Perlu kita ketahui bahwa tadi pertama jenazah tidak bisa milih. Kedua, menangani jenazah satu dengan lainnya itu berbeda. Karena lihat kondisinya. Kalau kondisinya sama ya penanganannya sama. Kalau kan si A, si B kondisinya beda, ya penanganannya pun berbeda. Ketiga, orang meninggal itu ada yang melalui proses, ada yang tidak melalui proses. Maksud saya, ada yang diawali dengan sakit, ditungguin, pas sakaratul maut juga keluarganya tak tahu. Ada juga yang mendadak nggak ketahuan dalam kondisi yang mungkin bagi mayoritas warga masyarakat bingung. Kalau udah kaku dalam kondisi sujud, misalkan dalam kondisi bagaimana? Sementara kaku. Makanya ini perlu ilmunya. Ya. Tetapi sebelum itu semua masuk ke batasan itu, perlu saya sampaikan, ini ilmu medis. Kita warga masyarakat banyak sebenarnya jenazah itu udah meninggal saat di rumah masih dibawa ke rumah sakit. Dan kita tahu kan, kita menyadari ketika jenazah sudah sampai ke rumah sakit, prosesnya juga gak semudah itu, mau bawa pulang juga mengeluarkan tenaga, biaya tambahan dibanding kalau kita masih di rumah. Sebenarnya sudah meninggal, cuma kadang-kadang ketidaktahuan kita, oh masih anak nih, masih panas, ayo kita ini, jangan-jangan baru pingsan. Secara medis untuk mengetahuinya gimana. Dan ini bisa dipraktekkan untuk keluarga kita bila nantinya mengalami hal yang sama atau masyarakat di lingkungan kita. Ya. Pertama, pastikan pegang denyut nadi tangannya. Nadi tangan tidak ada denyut, nadi leher. Dua ya. Ini secara medis ada 4 cara. Cuman kalau di rumah sakit nggak pakai cara itu karena ada alat khusus ya. Tetapi ini secara medis buat warga masyarakat umum pakai. Tangan udah nggak berdenyut, nadi, leher nggak berdenyut. Ketiga, nyari cermin atau kaca apapun, tempelin antara di atas mulut dan hidungnya. Ketika ada embun berarti masih bernapas. Nah, 3 hal sudah dilakukan, tetapi masih penasaran karena badannya panas. Dipikirnya kan orang kalau badannya panas kan masih hidup. Karena memang dalam hadis Nabi di antara tanda-tanda mulai roh mau dicabut adalah kaki mulai dingin, tangan dingin ya. Kemudian jidatnya ini tanda orang mukmin itu berkeringat. Nah, keringatnya tidak seperti keringat kita yang cuma basah gitu, tapi kayak segede-gede jagung gitu, biasanya gede-gede keringatnya. Itu tanda-tandanya sakaratul maut. Nah, tetapi kan ketika ini ada juga yang nggak keringetan, tapi kayak orang pingsan karena badannya panas. Nah, 1, ketika 3 hal tadi kita lakukan, jabat denyut nadi tangan, leher, cermin atau kaca, tempelin udah enggak ini, tapi masih penasaran, sampaikan ke keluarganya, coba diraba, maaf, duburnya. Semua orang meninggal dunia itu dubur pasti terbuka secara medis. Jadi ketika dubur terbuka, jangankan jari 1, jangankan 2, 3 pun nggak usah kita dorong buka. Ibaratnya kayaknya iketannya itu udah nggak ini. Pertama, sebelum saya ngikutin, meskipun udah jadi amin jenazah cukup lama, sebelum ngikutin pelatihan di rumah sakit itu, ya ada sedikit tanda tanya. Kok duburnya kayak, maaf, habis disodomi terbuka. Itu ketika kita cekokin itu masuk dari kita, ya. Ini perlu tahu juga, karena jangan sampai nanti penasaran itu membawa ribet rumah sakit, masuk ke kamar jenazah, ngurus surat ini, ngeluarin biaya, pakai ambulan, mendingan di rumah aja. Ya. Nah, kalau masalah panasnya gimana? Kalau masalah panas tubuh, secara medis, ketika didahului kematian seseorang diawali dengan penyakit dalam, itu hawa panasnya lama hilangnya. Jadi kalau ada orang meninggal, masih panas, aja diinepin semalaman masih panas aja, berarti itu diawali
dengan penyakit dalam. Sementara kalau nggak ada penyakit dalam, memang usianya segitu, tidak melalui proses sakit, ya ketika orang belum meninggal aja, udah dingin kakinya, kadang-kadang diborai pakai apa itu orang kampung, ya kan? Dia pakai boreh itulah, ada kunyit, ada apalah gitu kan, supaya hangat karena udah dingin. Padahal dingin itu biasanya kalau menurut hadis Rasul itu tanda-tanda dekatnya ajal seseorang. Ya, tetapi kalau masalah panas itu adalah karena penyakit dalam, paru, jantung segala macam. Biasanya kalau di penyakit dalam ditandai dengan 2 jam, 3 jam atau ditekan ketika mau dimandiin timbul bercak-bercak biru, merah sampai mukanya sampai coklat kadang-kadang. Jangan kemudian kita berasumsi wah ini disiksa sama Allah. Tidak, itu adalah yang timbul. Kadang-kadang ketika meninggal nggak mengeluarkan apapun dari mulutnya. Ya ketika dilekan semalaman misalkan, tahu-tahu pagi-pagi mau dimandiin berbusa mulutnya, keluar bulu sama cairan dalam berbagai macam bentuk. Ya, jangan kemudian kita katakan ini jenazah tapi disiksa ini. Tidak, itu adalah biasanya kalau yang bermuruh itu adalah lambung biasanya. Ya, perut buncit itu ada 2 kalau udah meninggal ya. Kalau masih hidup mungkin 1, ya kekenyangan atau memang buncit dari sana. Kalau udah meninggal ada 2. Kalau buncitnya karena angin, karena gas, karena lambungnya udah parah, udah kebakar, kadang-kadang kita tekan itu keluar gasnya itu dari mulut juga keluar, dari bawah juga keluar. Agak diregangin dikit kakinya gitu. Nah kita terus baunya gimana? Ya harum banget tentunya kan, baunya ya. Ya, tetapi kalau memang buncitnya buncit permanen, ya jangan ditekan-tekan, keluar ujusnya bisa-bisa, ya. Karena kalau buncitnya nggak permanen, itu nanti ditekan begini ya langsung keluar semua, ya. Terus seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa jenazah itu macam-macam. Dan juga ketika jenazah itu mengeluarkan kotoran, ya BAB atau air seni, itu hal biasa. Karena orang sakaratul maut itu adalah ngeden. Tahu kan ngeden, bahasa ngeden? Sama berarti bambu hapus sama seperti ngeden juga. Rata-rata mengeluarkan air seni basah, biasanya entah sarungnya, entah pempesnya, entah apa. Ada juga yang kotoran air besar, ada juga. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena pertama dubur tadi udah terbuka, kedua ketika sakaratul maut itu pasti ngeden, akhirnya ya keluar. Ya, keluar. Jangan kaget, jangan berasumsi macam-macam ketika melihat kondisi jenazah. Ya. Tapi ada juga yang memang kemudian ekspresi wajah. Nanti kalau udah berani, udah diustadkan atau udah menjadi amil jenazah, biasanya ada orang sakaratul maut aja dipanggil. Ketika keluarganya memahami bahwa ini kayaknya udah di akhir-akhir hayatnya kan kalau orang bambu hapus sana minta air pengantar. Doa kan sebenarnya air pengantar, mungkin di sini nggak beda jauh supaya nggak tersiksa banget di akhir hayatnya. Bagaimana? Ya bacakan suratul Fatihah, sholawat, syahadat, bacakan suratul Yasin boleh, karena itu kan doa-doa mustajabah semua. Kemudian kita akhiri dengan doa, kalau kita minta bahasa Arabnya seperti doanya Rasulullah, Allahumma ikana hayatuhu khairan minhu fa ahyaitahu alal iman, ikana wafatuhu khairan minhu fatawafatu alal Islam. Ya Allah, jika hidupnya orang ini lebih baik daripada matinya, wafatnya, maka hidupkanlah dalam keadaan beriman. Dan bila mana meninggalnya, wafatnya orang ini yang sakit parah tadi lebih baik daripada hidupnya, maka wafatkan dalam keadaan berserah diri atau Islam. Ya, meninggalnya dalam kondisi Islam. Ya, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian tiupkan ke itu air, minumkan sedikit-sedikit saja, ya, sendok-sendok atau pakai sedotan, dipegang ujungnya, celupin. Jangan diblokokin gitu, meninggalnya karena itu kesenjak kalau main blok saja, ya. Kalau memang Allah kabulkan doa kita, biasanya langsung meles saja meninggal. Kalau meninggal macam-macam, ekspresi wajah. Ada yang tadinya melek ketika udah sakaratul maut, udah menembuskan napas terakhir, langsung merem dengan sendirinya. Ada yang tadinya nggak melek-melek, merem aja giliran sakaratul maut,
Mengembuskan napas terakhirnya malah melotot matanya. Kalau melototnya baru gampang, tinggal diginiin pasti merem. Ya. Tapi kalau ketahuan udah melotot, gimana? Itu ada trik. Masing-masing jenazah, masing-masing orang beda caranya. Kalau karena mengalami kaku ya, semua urat itu yang ada di tubuh, meskipun ini pelupuk mata kan ada uratnya juga, itu mengalami kekakuan, mengeras. Makanya ketika udah kaku, udah kadang mendelik begini, kalau orang kampung katanya ini masih penasaran, mungkin ada yang dia khawatirkan, ada anaknya dari sono belum nyampe, makanya nggak merem-merem gitu. Ya, caranya aja nggak bisa, ya kan? Kalau bisa, caranya bagaimana? Caranya ditarik seperti ini pelan-pelan begini, ditahan sekitar 2-3 menit atau 1 menitan juga bisa. Ntar dilepas, jangan cuma begini dilepas saja, balik lagi. Ya. Yang susah itu biasanya udah kurus ya, beliaunya kurus, mata kan biasanya agak masuk ya. Susah itu, biasanya begini balik lagi. Caranya bukan di sininya lagi, tapi sampingnya ditarik ke bawah gitu. Nanti atas bawah itu akan menyatu dan ditahan. Kalau kurus dan mata udah agak masuk begitu, ditarik. Adanya melek, coba kita aja sendiri. Ya, melek begini kita tarik pasti aman. Ya, bukan dari sini lagi susah kita mau gininya. Karena mata itu udah masuk ke dalam. Gini susah. Ya kan orang itu kan karena ketidaktahuan, ini masih penasaran ini atau masih ada yang dikhawatirkan. Keluarganya belum datang, ya kan? Enggak begitu juga kalau malaikat masa nungguin keluarga, saya takut ntar aja sama anaknya belum nyampe, enggak begitu juga. Ya. Jadi itu harus kita pahami. Nah, ada juga kalau meninggalnya tanpa proses tadi. Kalau proses kan tahu pas meninggal bukain bajunya, dilucutin, disedekapin dan lain sebagainya. Ya kalau tahu-tahu udah kaku dalam kondisi depaplang begini, gimana itu kan kaku banget. Apa kita langsung ikat aja? Ya. Kalau dari rumah sakit beda sama kita di kampung. Kalau rumah sakit kenapa? Semua jenazah dibawa pulang masih merem. Karena di plester sininya. Plester kan? Pasti di plester matanya. Seharusnya mungkin agak melek ini, tapi di plester. Begitu juga tangan segala macam orang diikat. Ya. Cuma kadang-kadang dari rumah sakit itu kalau sudah terlanjur kaku begitu, kalau orang kan ngedeng tadi ketika sakaratul maut, kadang-kadang tangannya masih dugem aja. Ya kan gak etis kalau kita mulai dugem begini. Ya harus dilemesin. Nah, ini ada triknya secara medis. Ya, cari sendinya. Tangan paplang begini misalkan sendinya. Nanti lebih pahamnya ketika dipraktekkan dengan konsep di sini. Ya, pegang sendinya. Misalkan ini dijejer begini, pegang sendinya sini, dikit. Pegang sini tangan kiri atau tangan kanan, nanti ditekuk pelan-pelan. Ya. Ketika udah bisa nekuk begini, dibolak-balikin, mau didiemin semalaman juga gak bakalan kalau udah jadi jenazah, akan lemes terus. Begitu juga sini, ketiaknya untuk membersihin ketiak. Misalkan sini tekan, lempengan sendinya, tangan sebelah. Yang satu megangin sini, jangan megangin ujung. Kalau ujung kan sini udah lemes, jadi pegangin sini, tarik pelan-pelan. Tapi harus pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Karena kata Rasulullah mematahkan tulang orang yang meninggal sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ya, harus pelan-pelan. Nanti akan bisa. Nah, ketika sudah, kalau tangan gegem gimana? Sama. Ini kan ada sendinya semua. Pegang pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ya rata-rata kan gegem lah, bahasa gegem tahu juga kan? Ya, gegem. Kalau nggak gegem ya beginilah kadang-kadang kayak ini yang keram. Itu ditekan di sininya, misalkan beginiin pelan-pelan. Jenazah itu ada yang kakunya itu kayak kayu. Kalau besi pada bisa di ini ya, kayak kayu keras banget. Ada yang kakunya itu standar. Ada yang nggak kaku sama sekali. Jangan cari dalilnya, ini saya nggak tahu kalau dalilnya kenapa ini begini. Itu urusan Allah. Ada yang ditekan, biasanya kurus biasanya, yang lemes sampai berhari-hari katakanlah di tempat semalaman masih lemes, mau dimandikan lemes, itu biasanya yang badannya kurus. Tapi ada juga badan kurus itu kakunya malah luar biasa, tapi ya tetap bisa kalau lempengan persendiannya. Kalau nggak lempengan persendiannya, main kita tarik begini ya bisa jadi malah duduk berdiri orangnya, ya kan?
Jadi persendiannya yang ditekan satu, kemudian yang satu tangan satu narik gitu. Ya. Karena paling gampang ketika memandikan bukan dalam kondisi sedekap, kondisi dibujurin dulu, ya, dijol-jolin begini, diselonjorin tangannya. Terus tangannya sini juga kan ketiaknya perlu dibersihin karena susah ya, nanti diangkat sini, jadi bisa begini, ya, itu ada triknya. Tetapi lebih pahamnya lagi nanti kalau saya praktekkan, karena kondisi orang beda-beda, ada yang gemuk, ada yang standar, ada yang kurus. Kalau yang kurus kadang-kadang ketika udah mau dikafani itu tangannya lebih nongol gini, karena kurus lagi gini, tinggal tulang sama baru daging. Kalau yang kegemukan juga tangannya buat dijakap ini nggak mampu. Ketika kita sudah lemaskan badannya, ketika ditaruh di perut gini, jatuh lagi tangannya begini, karena perutnya gede kan. Nah ini nanti ada triknya bagaimana supaya ya nggak mungkin kan di sini pegangan sini ini. Ya, kalau badannya gemuk kan nggak bisa, ya nanti ada. Tetapi sebelum saya lanjut, karena ini nggak ada sesi tanya jawab terkait dengan waktu, jadi ketika ada hal-hal yang muskil, yang susah dipahami dalam penyampaian saya, langsung saja tunjuk jari dan sampaikan apa yang perlu ditanyakan. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Begitu aja. Jadi saya menyampaikan begini langsung saja. Ya. Kemudian ke kiri ke arah pintu belakang Ragunan itu kan kira-kira 100 meter ada apotek kan di situ. Nah, apotek situ saya belinya di sana, beli Kaporit 60%. Udah ada botolnya kecil-kecil gitu. Ya, kalau keluar dari luka itu dan baunya lebih menyengat daripada thinner. Nah, mau Kaporit baikin kalau mau nyuci pakai baikin bau nggak itu? Kadang-kadang juga. Ustaz ini usul masjid. Dalam hati saya susah banget, udah dipanggil susah, belok-belok masjidnya di sono. Ya udah terima saja. Tapi banyak yang menerima. Sekarang gini, menyekolahkan di masjid itu bukan suatu keharusan, ya kan? Ya, malah teman-teman. Ya standar adalah kita untuk begini kita potong sampingnya saja. Habiskan sampai selesai. Yang jual kain kafan itu adalah Cina. Biasanya kalau kita tanya kain kafan Cina yang belum biasa dibelah, biasanya pelamarnya punya pabrik tahu ya. Betul, susah. Kasihan orang jenayahnya udah tua, jadi gerah pasti. Ini aja. Ini udah biasa. Belum bisa Gak apa-apa, kan? Gerah itu biasa. Berarti kalau masih gerah itu masih hidup. Kalau udah gak gerah ya udah mati. Dan kalau praktek beneran nggak harus berdiri itu lebih susah meganginya. Kenapa saya sekarang berdiri? Karena kan supaya kelihatan. Kalau duduk lebih gampang misalnya begini, misalkan kan. Kalau duduk mau sila boleh, mau apa boleh, ya kan? Pecah. Berapa tadi? Kedua ya? Dan nggak harus persis banget ukurannya. Misalnya lebih dikit atau kurang dikit nggak apa-apa. Bukan kita mau jahit pakaian kan? Kurang dari dulu ya. Beda daerah, beda cara. Kalau di Pati di daerah saya itu cuma 3 lapis begini, nggak ada tambahan apapun. Sudah cukup. Kalau di Jakarta ada imamah, ada gamis atau komis ya, ada hijab, ada segala macam lah. Bahkan bantal segala. Ya kan? Bantal ada nggak pernah pesan kan? Sudah kalau meninggal puasanya pakai bantal kan? Ya, pakaian ekrom sama pakaian jenazah atau kain kafan itu sama. Enggak tanpa jahitan dulu. Sebelum saya jelaskan sebelum ini maksudnya untuk memperingat dan ini biasanya memang begini bantal yang dijahit ibu biasanya kan Pak Ustadz ini yang buat bantal di sini ada masih gitu. Enggak apa-apa kalau memang masih
kan kalau kita mau ini nggak usah harus pakai bakal bakalan. Caranya nggak? Ini kan udah 4 ya. Ini kan sisa. Ini anggaplah menjual kain kafan yang kurang. Maksudnya kurang ketika salah mengambilkan ini. Kita harus menyiasati dengan keterbatasan kain kafan. Kalau misalkan masih memungkinkan dikasih cancut, tahu kan cancut ya, buat cancut. Kalau enggak, kalau dalam hadis Nabi itu kan wala imamah, wala komison, wala imamah kan gitu. Ini buat apa namanya? Ini buat imamah. Kalau dalam hadis Nabi memang enggak harus pakai imamah, tapi ada fungsinya. Fungsinya banyak. Orang meninggal enggak semuanya mingkem. Ada yang manap, apalagi yang udah sepuh yang giginya atau kalau udah habis. Itu susah mingkem. Sebenarnya standarnya mingkem, tapi karena giginya enggak ada jadinya melompong kan. Nah, untuk pakai ini nanti buat mingkem juga. Ini tadi ini buat imamah. Kalau seandainya ini buat izar tadi, buat izar kain bawahan kayak sarung untuk meninggalkan apa namanya cancut. Cancut ini nggak saya sarankan karena nggak semua jenazah itu gampang. Jadi maksudnya di sininya. Jadi kalau izar atau kain bawahan atau sarung itu kan gampang, tinggal dilipat di beban. Kalau orangnya gemuk, kalau pakai cancut ribet ini di sininya, di selangkangannya. Karena kemudian itu pernah hidup lagi. Ya. Nggak apa-apa, jangan merasa ya. Ini kameramennya ini segini. Ini sisa. Misalkan ini sisa ya, sisa buat cancut. Ini kan kondisional ya, ikutin aja. Maaf, bukan berarti kok terus ini yang hidup nanti gimana merasa ini tidak. Tapi kondisi memang jenazah itu tadi ada yang kurus, ada yang semua ada plus minusnya. Mungkin dalam pengkafanan kalau yang agak gemuk badannya itu agak ribet, tetapi dalam istinjaknya kan Pak, karena pinggulnya biasanya gede, jadi dugurnya yang terbuka tadi nggak usah harus disumpul pakai kapas, ya kan? Ya kan harus disumpul biasanya yang kurus-kurus, yang pinggulnya udah nggak ada, udah tinggal tulangnya aja, karena khawatirnya nanti kotoran dari perut keluar. Makanya karena dubur terbuka, ya harus kita bahasa Betawi kuno lah, dikobel ya, tahu kan dikobel kan? Nah iya kita masukin ke tangan kita, bersihin yang dalam. Terus ditekan, diulesin pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Ya kalau kenceng-kenceng ya kotoran yang harusnya nggak keluar bisa keluar semua itu. Bahkan di Jagakarsa, di Masjid Jagakarsa apa sih namanya yang gede banget, putih, udah gede ya. Modok, itu gede banget. Situ itu ada amil jenazah perempuan. Pak Ustadz, saya kalau bersihin jenazah itu tubuhnya saya masukin selang. Airnya udah penuh, saya udah gampang. Nggak ada kewajiban mengeluarkan seluruh kotoran di dalam perut. Nah kalau ibaratnya udah dimasukin air dari selang kan kenceng itu masuk udah penuh kan ya keluar semua itu sama aja diaduk sama air kayak nyedot WC. Nyedot WC kan diisi air dulu kan, semprot, nggak campur aja semprot. Nggak begitu. Jadi kotoran yang sudah mau keluar saja. Ada orang yang mau meninggal dunia itu kotorannya ketika sakaratul maut untuk keluar, dan kalau udah keluar saat sakaratul maut berarti harus baca keluarin, kita tekan keluar, tidak mati ya, turun jatuh. Nah itu sampai tiris. Kalau katakan udah tiris itu pakai tangan tadi. Tapi kalau kita kalau encer, karena kotorannya encer, kita kan khawatir nanti ketika kita angkat keluar, disumpel pakai kayak kapas ya. Tapi kalau ada juga yang kelam, kalau yang kelam pokoknya masuk tangan saya 2 jari ya, bukan saya sampai segini, bro, ya, masuk 2 jari kita tarik. Ya. Saya kayaknya nyebokin anak saya yang laki aja, yang masih kecil, itu nggak pernah pakai tangan kanan, tapi kalau jenazah hampir selalu tangan kanan, tapi pakai sarung tangan ya, sarung tangannya. Ya. Kenapa? Karena posisi saya mau ngapain, mau mandiin itu saya usahakan posisi di kanan. Ya, nanti kalau mau buka biar nggak ribet ya kan. Mau mengikat tali jenazah, tali pocong juga boleh. Baik, ini kembali kepada ini sisa segini ya. Kalau misalkan mau bikin cancut gimana? Karena ini bicara cancut. Ya, ini tekuk 2 atas. Tapi jangan segini karena ini sisa, harusnya lebaran dikit supaya bisa lebih. Ini kan hanya untuk kemaluan saja. Maaf, fungsinya itu. Nggak ada cancut, nggak ada izar, nggak masalah. Ya minimal sekarang kan udah ada
apa namanya kapas, tutup kapas supaya nggak terlihat transparan. Terlebih maaf ini khusus buat ibu-ibu, orang perempuan kan meninggalnya macam-macam. Ya maksudnya gini loh, kalau habis persalinan, pendarahan, dalam macam gimana cara mensiasati supaya nanti darah nggak mana-mana kayak ini. Kasihlah zaman sekarang udah modern kalau pakai pampers ya. Pampers, apakah ada acaranya? Ya nggak ada kalau dari dalilnya. Secara kok, tetapi itu untuk menghindarkan najis. Kita bicara membersihkan atau menghindari najis darah yang keluar. Karena biasanya orang habis persalinan, habis persalinan, habis melahirkan atau pendarahan itu nggak bersih-bersih, sama kayak orang kecelakaan. Orang yang meninggal biasa normal, mungkin di black gitu kulitnya nggak keluar darah. Tapi kalau orang kecelakaan, itu kata saya darahnya nggak bisa. Udah bersih kita mau angkat, keluar kaki dari telinga, dari hidung, dari mulut. Kita bersihin lagi, kita angkat lagi, keluar lagi dari lukanya, segala macamnya. Makanya harus cara yang lain. Jadi ini tidak harus ya. Ini tekuk depan, tekuk lagi samping. Meskipun ini cepat, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini karena waktunya. Terus gunting bebas. Ini guntingnya juga ini. Kalau kain ini gampang, kita tarik aja. Ya. Ini nanti jadinya seperti ini. Ini jadi cacat nanti kali ini. Ya, kalau setengah ini sama. Nah, nanti caranya bisa, nanti prakteknya saja. Ini udah, katakanlah ini cacatnya. Anggap ini cacatnya. Ini apa? Imamah, sorban. Rasulullah menerangkan tidak ada sorban, tidak ada apa namanya gamis tadi, bukan bermaksud larangan yang tahrim yang diharamkan, tidak. Ya, disesuaikan dengan keperluan tadi. Karena zaman Rasul, zaman sahabat itu orang meninggal pun nggak macam-macam kayak sekarang. Kalau kita harus ada dalilnya semua, banyak yang meninggal di Indonesia ini yang nggak bisa ditangani secara dalil. Amputasi mana ada? Amputasi. Ya amputasi, terus mutilasi, ya yang tabrak kereta, ya kan? Enggak ada. Ini kan ada berapa kali? 4 ya? Ini kan udah dipakai. Tuh, coba. Bisa ini 2, 3, 4. Nah, maaf, agak dipercepat. Ini ambil 1, ini sebagai komis atau gamis. Harusnya lidah Indonesia ini komisun, berarti burung panjang ya. Karena kita ikut ke Arab-Araban jadi huruf kok jadi kayak gini, ya. Mustaqim dan mustaqim, kadang-kadang makanya gamis komis jadi gamis, asakot jadi asgab, ya kan? Ini begini, depan kira-kira 30 cm ya. Kira-kira aja, nggak harus ukur setiap nanti bawa ukuran, bawa meteran, ya harus kerjain. Tapi kira-kira aja, kemudian tekuk di depan. Tekuk, dipahami, tekuk di depan. Nah, setelah ditekuk di depan, ini dipotong. Kalau pelatihan di kadepak itu kan belum menak ya, itu langsung dipotong untuk rubuk 1/4 lingkaran. Tapi kalau saya enggak, ini apa trik dari saya aja. Ini fungsinya nanti buat ikatan buat kancingnya ya. Saya gini, bukan langsung dipotong 1/4 lingkaran, tapi saya misalkan 1 cm, ya 1 cm ininya, ke bawahnya mungkin 3 cm, kemudian baru dibentuk rubuk atau 1/4 lingkaran. Atau kalau mau balik ke begini, langsung di siku juga nggak jadi masalah. Karena kembali lagi jenazah itu mau pakai model gimana nggak pernah protes. Iya, nanti jangan terus kamu pakai seperti ini. Kan harus sehat. Ketika saya kembalikan, jadinya seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk leher. Tapi leher segini kan apa namanya nggak muat kepala kan? Ini dipecah jadi 2, makanya ya. Digunting seukuran ini. Nah, kemudian yang depan dipotong. Yang depan, kelihatan? Yang depan dipotong. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gimana supaya kepalanya muat? Ini ditarik aja.
tarik. Ketika dibalik kayak baju dokter. Ya. Ya, ini kira-kira dilukit bebas. Ini mau dirapiin boleh, nggak dirapiin atau cukup. Yang penting bedain cara itu bisa. Nah ini cukup aja. Ini pisahin, sama ini pisahin. Kemudian karena ini ceritanya rumahnya luas, jadi ini yang 3 disiapkan dulu. Siapkan 3. Dan ini bebas. Jangan tengah-tengah. Ini yang karena ini enak. Ini bebas. Ini kan bisa digeser. Jadi nggak harus berapa jaraknya. Nanti di bawah kita juga bisa digeser. Baru. Nah, ini. Ya. Nah seperti itu. Sekarang ini kalau ada yang bantuin, ya. Sendirian juga bisa. Maksudnya ini kalau sendirian begini posisinya. Kita ambil jenayah sini, ambil ini yang sebelah kiri. Karena kepala nanti kan sana kan. Tapi waktu ngapain nggak harus ujung ngalor, menyesuaikan tempat. Tetapi sebelum ini kan ini dulu. Tali dulu. Nah, ini dulu sini buat potong nanti ini pakai. Karena untuk mengukur ini biar gampang, tengah biar bisa dibagi 5. Nah, ini karena ini bisa digeser. Lalu ini saya contohin kalau saya sendiri. Kalau saya sendiri ini sebelah sini dulu ya, sebelah kiri. Tapi kalau dibantuin, bantuin. Ya. Kita lebar satu. Dan kita harus pahami jenazah itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Kalau gemuk ini harus lebar. Ayo coba. Nah, lihat benar agak miring. Kenapa harus agak miring? Enggak harus gitu. Cuman ini untuk mensiasati ketika membungkus kakinya lebih mudah karena kaki kan kecil kan. Kalau diratain, nanti kakinya itu puter-puter ini nggak habis-habis ini ya. Tapi nggak harus. Kalau misalkan lurus aja gimana Ustaz? Boleh. Ya. Kalau masalah ini sesuai, kalau Ustaz kan kecilan balikin ke sini sampai. Kalau ini apa namanya? Oh, sana dikit. Nah, sini. Karena yang lihat jenazahnya. Beliau kan bukan jenazah. Ini seandainya ada jenazahnya. Ini segini. Cukup lah. Ini tengah-tengah. Kalau di Jawa, tempat saya, nggak tahu kalau di tempat dia di Wonosobo 3 lapis kan. Kalau di Jawa itu segini doang udah jadi. Tapi kalau di DKI, protes ya. Karena nggak sesuai dengan adat biasa. Ada muhakam, adat yang dibiasakan dilestarikan. Imam Bukhari juga menjelaskan layang bagi yang 7 minal adat. Yang kita itu nggak dikasih yoga yang nggak pantas meninggalkan adat selama adat itu mengandung kebajikan. Ini kan adat yang mengandung kebajikannya. Ini kira-kira saja mungkin jengkal ada 20 cm jengkal ya. Setelah itu imamannya ya. Ini maaf saya ini. Tapi kalau kira-kira ada jenazahnya terus kalau kondisi hujan ya jangan gini-gini begini kotor semua ini. Maaf, ini saya contoh saja. Ini tadi kan yang dari depan, yang tadi saya tepuk depan dijadikan di bawah. Sekarang kita jenazahnya nanti. Ini jenazahnya terlalu agresif banget ini. Kemudian ini di nekuknya bebas. Kalau ada yang berdua, ada yang bantuin ya gampang. Kalau misalkan kita sendiri, ini orang buat nekuk aja.
Kalau mau kasih bantal, jadi kalau ada sisa-sisa ini, maaf, ini sudah jangan disisain nanti. Kadang-kadang ini orang yang sudah ketakutan dengan begini, bisa begini, padahal nggak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya. Nih, saya buktikan bahwa bagus itu bagian. Bahwa kapas pembalut ini kan mereknya memang kapas pembalut, ya kan? Tapi ada merek sari bunga atau merek apapun boleh, tapi bilangnya kapas pembalut. Kalau kapas pembalut ketika kita buka sudah berlapis-lapis. Sudah bentuk lapis-lapisan seperti ini. Ini udah berlapis-lapis tuh. Tapi kalau enggak bilang kapas pembalut, ini bentuknya masih satu. Kata-kata ini bentuk begini. Kemudian kita buka lagi. Ketika kita mau kelek begini hancur dia. Nah, ini kan pasti ada yang rusak. Yang rusak ini dipisahin. Maksudnya buat nanti tangkal. Ini ambil satu-satu. Ini namanya pembalut karena berlapis-lapis. Ini kan udah kayak jumkur ya motongnya. Sementara kalau kita nggak bilang kapas pembalut, kapasnya lebar saja, meter persegi. Ketika kita mau potong susah, ketika mau kita pisah-pisah begini susah. Ya, ini begini untuk memudahkan kita ketika ngambil ini. Ini udah berlapis-lapis. Nah ini kan kayak ini udah ukuran muka, nanti baru terbuka kata-kata. Kita tinggal pilih saja. Ini udah berlapis. Udah bisa dari pabrik, bagus. Iya. Enak kalau pembalut, jadi rapi dan nggak nempel. Sementara kalau kapas bukan pembalut, tangan ambil kan pasti basah ya. Ketika nempel di sini, udah nempel di sini semua. Ini masih ada sisa ini. Nah ini adalah, anggaplah ini sisa. Ini sebenarnya masih bisa juga, tapi anggap ini sisa. Ini sisa-sisa ini dikumpulin jadi satu buat jadi bantal. Kalau saya nggak ribet, apa aja yang ada dimanfaatkan. Ya. Karena kembali lagi tadi, kalau buat humor, jenazah itu mau dikasih bantal, mau tabrak, mau model apa, nggak bakalan protes. Anggaplah ini bantal ya, karena ini cuma teori, jadi saya praktek. Taruh di sini. Ini nanti buat bantal kepala. Kemudian ini tadi canduk tadi, taruhlah di sini. Ini yang satu ini buat bawah pinggul, nanti ini buat atas. Tapi kalau standar ini adalah kurang. Ini kan saya gambarkan nanti kalau kayak kapalnya kurang. Yang ada aja. Kalau misalkan nggak cukup buat ini, ya udah nggak ada pakai. Tapi mensiasatinya gimana? Khawatir tadi dari ubur maupun dubur mengeluarkan cairan kotoran, dikasih kapas. Kapas punya sesuai. Kalau kapas kadang-kadang kan kalau beli sendiri itu kan kapasnya ada yang sedikit, ada yang lebih banyak. Jangan pernah juga kapas itu meskipun keluarganya beli banyak disisain, pasti nggak pakai kan? Mendingan dihabisin aja buat apa pakai kalau perlu dikasih semua. Nah, setelah begini, sekarang jenazahnya biar digunakan apa pak? Sukarelawannya. Ukurannya kepala ya, dulu. Sini. Kurang haluan. Bajunya buka dong. Nah, pas. Orang bawah sini. Tekan badannya agak pas kepala ya. 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 Ini langsung banget ya. Ini kan anggap saya ini karena nggak ada kain jarik gitu ya. Harusnya kan ada penutup. Ini anggap kan udah ada penutup. Nah ini
Contoh ini misalkan ada kainnya kita buka, auratnya tutup. Ya, ini tetap masih dalam kondisi ini. Ya, jangan dibuka. Terus ini tadi kalau kancet ini bisa ngangkat sendiri. Ini, ya kan? Ini jadi kancet kan? Itu masih banget. Tapi lebih bagus kalau misalkan nggak usah pakai tangkap, kalau misalkan badannya agak gemuk tadi ya pakai hijab tadi kain bawahan. Kain bawahan semeter ya ukuran sini lebarnya lah. Nanti tinggal untuk ini sini. Kemudian kalau udah habis dimandikan, contoh, ini kalau jenazah habis dimandikan itu udah dilemaskan kan lemes. Ya. Ini kalau perutnya gendut, kalau kurus biasanya lebih kita beginiin lebih tangannya sampai ke sana. Nempel karena perutnya tipis. Kalau perutnya gendut, ini nggak bakalan bisa sejatuh karena udah lemes. Perutnya begini dia jatuh lagi, dan begini. Maka nah ada triknya. Ini kan badan masih basah habis dimandikan kan. Nah ini kasih cuma. Ini begini, taruh begini. Ini perut sama aja kayak ngikat ini. Ini begini, kemudian ini ketutupan. Ini nggak usah diikat kayak di rumah sakit. Rumah sakit mau belum pasti diikat. Orang diikat sini sampai kadang-kadang genting ya. Ini kalau udah basah, udah kena ini perut, nggak apa-apa. Ya, udah. Kalau sudah, katakanlah ini udah semua, yang pada utama ini. Nah, masih banyak, ya. Ini lihat ini masih banyak, tutup aja misalnya. Kalau yang kapas balut enak, kita langsung tinggal gelar-gelar saja. Ya. Nah, kalau sudah nyampe sini, aku ini kemarin ambil jenazah dari bawah. Ya. Ini kayak posisi saya kan dari kanan ya, kanan jenazah ya. Ini. Oh iya, itu malah lebih bagus, lebih pas. Coba dari tadi. Tapi ini tadi kan cara memandikannya belum ya. Tapi nanti ini kan mandi dulu, nanti mandiin. Ya mandinya jangan disiram air di sini aja, seakan-akan saja. Ya, contohin aja. Karena saya khawatir itu waktu naruh kasih setengah jam jadi cukup. Ini ngapain diduluin ya? Nanti ini kan masih ada penutup kain jari tadi. Nah, kemudian kalau ini masih banyak, ini jadi tutup. Tutup. Ini sekedar contoh kedua kepala. Kalau misalkan begini orang meninggal itu rata-rata ininya kan mekar ya. Kalau dari rumah sakit pasti begini karena jebolnya diikat. Ya rumah sakitnya jebolnya diikat dua-duanya. Makanya gini. Cara mengikatnya gimana? Tinggal ini aja dulu. Ini mestinya ini. Anget kan. Ya, gini. Langsung yang di ikat dulu bawah aja. Yang dirapiin bawah dulu. Ya. Bawah, pembengan kaki. Biarin ini ya, nggak kaki nggak apa-apa, nanti kalau ini udah keikat baru dirapiin. Ini. Nah, ini tinggal ikat aja. Karena ini panjangnya tadi sama, panjangnya kalau untuk kaki tekuk saja. Ininya diputar lah, dapat dua kali, seperti ini. Tapi ngikatnya sini sekali langsung tali langsung. Tahu kan tali langsung? Tinggal begini, supaya nanti bukanya kan. Melek dia melek. Kan biasanya ini kan lebih panjang. Ini ditekuk aja. Bagaimana makanya yang penting kanda itu nggak nyangkut ketika mau ditutup. Nah, ini seperti ini baru ini di sini. Jadi harus ini. Lumayan ngomong haus.
Karena ini ngikatnya harus di sebelah kiri, makanya amin jenazah posisi harus sebelah sini. Kemarin saya nggak ngurusin jenazahnya, saya hanya makamin, tapi kata saya, wah ini aminnya nggak pengalaman. Karena ngikatnya di sebelah kanan. Ketindihan. Nah, kita dimiringi di susah. Ketindihan. Ketindihan. Ini adalah di lutut ya, lutut. Ya, seperti ini. Ketika miring kan ini posisi di atas ya. Gampang. Nah, ini tadi saya kasih fungsinya. Mohon maaf. Ini misalkan begini ya. Kan nggak semuanya bisa mikem. Karena ketika sudah lemas, sudah dimandikan itu ternanak terus. Ini fungsinya banyak dan hikmahnya banyak. Ini nggak harus diikat begini, putar aja. Maaf. Padahal saya tahu nahanin panas. Biar putar-putar begini aja. Ini masukin kemari, ya. Ini tadi ada suntikan tadi, ini berkancingnya. Ini kalau misalkan pakai ini udah hitam ya udah cukup. Tapi kalau misalkan belum hitam gimana tahu? Ya masih marah. Ini contoh, ini buat ganjel sini. Ini contoh. Jadi kan ganjel begini dia menegak. Kalau misalkan hitam, sambil berdiri. Misalkan luka di mulut atau mulutnya yang seperti tadi, maaf habis bunuh diri yang jatuh diri kan melet, itu kan menakutkan bagi keluarga. Kalau bagi saya malah lucu, tinggal pakai melet. Ini buat tutup begini aja. Bisa nafas. Oh, kalau ini, ini dikepitin di sini, nah, supaya nanti kalau mau memberikan penghormatan terakhir, mau minum mau apa, nggak merasa ketakutan. Kalau tadi yang melet tadi kan malah ketakutan, atau luka atau apalah. Pokoknya itu udah untuk menyiasati supaya hanya kelihatan gajinya saja. Ya, udah begitu. Kalau ini anggaplah nggak ada. Ini nanti terakhir buat untuk ini. Ya, ini saya dari sebelah atas ya. Contoh dari sebelah atas. Ini misalkan sudah tinggal ya, ini anggaplah ini ada ya. Ini anggap orang nggak bisa bernapas nanti. Karena ini cara motornya juga asal-asalan karena supaya ini karena kan bukan belajar. Bisa bernapas nggak? Oh bisa. Jangan tinggal pulang dong. Nah, suruh bangun sendiri. Nah, ini kan harus nah, contoh aja ini. Tapi bilang kalau susah nafas bilang. Nanti saya dijemput polisi nanti. Nah ini diikat begini, ini contoh aja. Ini dia. Katakanlah ini juga, ini tinggal begini aja ya. Udah bisa dipahami. Nah, pertanyaan. Kalau enggak saya juga rumah sakit atau di rumah udah didiamkan kan kaku. Nah ini ditekan. Sebelum diniatin, sebelum ngapain ini tekan dulu, ini tekan, sebentar. Ini siku kan bukan siku. Ini sikunya kan ada urat besar ini. Tekan nggak begini, kalau udah bisa sekali begini, ya udah terus, pasti bisa terus bolak balik, boleh dicoba. Tapi untuk membersihkan ini kan susah, karena ini udah lepas. Ya ini udah, jadi dia udah lemes semua. Anggaplah ini dua-duanya udah seperti itu ya. Terus begini apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kita ini keluarga sebelum ditutup dengan kain itu pakaiannya dibersihin, dilututin, kan biasanya diistinjain bersih. Karena kita khawatir belum bersih, sebelum kita niatin untuk memandikan jenazah, kita cuci lagi, kita cekokin dulu. Bukan keluarga, kita aja nggak apa-apa atau keluarga juga boleh. Tapi biasanya kalau saya yang pertama sebelum niatin mandi jenazah saya bersihkan. Sudah saya pastikan ini merasa bersih, baru saya niatkan. Dan perlu kita ketahui, mau kita
kita tahu apa enggaknya itu kita niatkan mandi wajib ya. Apa itu? Ghuslan li raf'il hadasil akbari hadal mayit atau hadil mayitati ya. Untuk bifayatillah ta'ala atau lillahi ta'ala juga. Niat memandikan hadas besar karena yang kita kan enggak ngomong yaitu ada keadaan junub seperti itu. Tapi ada juga sebagian warga beberapa kali itu bisik-bisik saya, Ustaz, kalau mandi wajib ya semalam habis hajat sama saya, belum sempat mandi udah meninggal. Dan ini real bukan mengada-ngada ada. Tapi itu ada sebagian mayoritas warga yang dianggap aib kan, malu kan, ngakuin. Padahal suaminya ini punya penyakit bengek, diajak berhubungan misalkan, kan? Bisa jadi kan? Banyak kejadian seperti itu. Nah, pokoknya mau dikasih tahu mau enggak niatin mandi wajib, mau laki-laki maupun perempuan, ya. Tuh. Nah setelah ini baru kita awali dari tempat-tempat tubuhnya, tangannya, ya, kakinya baru semua. Sekarang berapa kali? Iya. Iya. Bapak udah Maju, Pak. Oh ya, disingkat lagi ya. Kita mulai semua berapa hitungnya kan ganjil, rumahnya sekali boleh. Sekarang kita mau mandi gimana? Caranya buka auratnya kalau laki-laki ya, perempuan kan masih dada ya. Laki-laki pakai Rasulullah juga, kita kita siram air dulu, sudah merata semua, kita sabuni secara keseluruhan. Setelah sabuni secara keseluruhan, siram bilas pakai air mutlak. Tahu usahakan airnya dari keran atau dari toren atau air yang langsung aja, jangan pakai air yang kayak dulu model orang dulu. Itu mustamal nanti. Itu kalaupun diadain ya jadi masalah. Tapi yang paling utama air mutlak harus ada. Ya. Kalau saya jarang saya pakai itu dulu. Paling kalau keluarganya mau nyiram air kembang. Ya kan? Air kembang kan zaman dulu mungkin nggak ada sabun, nggak ada apa ya pakai air kembang. Itu kan wangi aja. Ya, air mutlak tadi udah disabunin semua, udah dibilas, itu satu kali. Sabunin lagi semua, bilas lagi untuk 2 kali, sabunin lagi, bilas lagi untuk 3 kali, dan keringin biasanya jangan lihat itu apa lokasi juga, bisa ke kanan dulu, bisa ke kiri dulu, karena kadang-kadang mau mandi itu sulitnya, yang kebetulan ada juga di halaman nggak ada, taruh di kamar mandi kan ribet banget itu. Pernah saya mandi di kamar mandi, di desa sama susah itu. Jadi maksudnya supaya yang belakang tubuh itu kurang air, ya. Setelah udah merasa bersih semua, terakhir suruh istinjain atau nyepokin keluarganya dulu, baru kita sebagai anak. Coba bersih belum? Sambil kita bersih perutnya. Tadi kalau perutnya karena kembung karena sakit lambung, kita tekan begini, dasar bumbu dan juga dari ini di akhir kaki dikit, maaf ini bukan pegang sendiri, pegang dan kuburan pegang supaya dapat. Kalau sunahnya dalam apa acara-acara ulama Islam itu kan di setengah duduk, tapi nggak semuanya bisa susah itu dudukin orang. Kita dudukin malah berdiri nih pulang. Jadi nggak usah didudukin, ditekan-tekan aja begini. Pasti kalau kotorannya itu encer keluar deh. Kedua, aku jangan tekan begini nanti keluar semua. Ya kita bersihin udah, kira-kira bersih kita. Kalau prediksi nanti khawatir karena badannya kurus dan sebagainya nanti kita pakai sebatang kapas. Tapi kalau gemuk biasanya terpinggulnya ini agak kapot, jadi nggak usah. Tetapi yang bagus itu kalau mau dibawa keluar kota, bawa pulang kampung atau apa ya dibuka pakai mau gemuk mau kurus karena menghindari perjalanan jauh. Karena jalan jauh yang tanda saat diangkat yang mengeluarkan kotoran atau darah atau apa najis lah. Itu biasanya nyampe kampung itu keluar, makanya perlu dikasih kalau perlu dia setelah kapas dikasih plastik transparan putih. Bagaimana kalau yang membusuk? Yang membusuk ya di atas kain kafan ini plastik transparan dari material itu ada, terus dikasih kapas baru ini. Jadi mau dibawa kemana pun darah itu atau kotoran itu nggak kena kain. Banyak juga yang kadang nggak tahu ketika diturunkan dari peti, misalkan dibawa ke belakang itu udah darah dulu ya. Apalagi yang kecelakaan kecelakaan kepalanya misalkan luka ya juga setelah kapas dilapisi dengan plastik yang luka ya bisa dipahami ada yang ditanyain ini yang mau keluar
tukang kain maksudnya yang khusus minat itu kan dia meteran. Tapi kalau belinya yang tukang kendang, tukang kain itu biasanya udah tahu ukurannya. Dan dia nanya biasanya orang anak kecil, anak-anak atau orang dewasa udah tahu ukurannya. Tapi kalau beli sendiri di Cina begitu ya meteran 15 dan bakal kurang. Mau laki-laki kurang. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu kan ya tadi kembali ke adat. Ya salah. Ya udah belum. Terus orang perempuan juga kadang-kadang dibikin kayak kena yang jahit, ya kan? Padahal itu enggak harus. Padahal yang sunahnya itu kadang-kadang malah belum dilakukan. Sunahnya kalau orang perempuan itu ketika mau dikatakan kan dikepang tiga kan di sini. Hah? Itu sunah, ada hadis saya itu. Tapi sunah kan bukan bentuk wajiban, tapi sunah. Ya untuk dikepang tiga dikucir-kucir gitu, ya untuk memudahkan lah. Ya kalau sekarang kan orang perempuan itu nggak semuanya rambutnya panjang, ya kan? Itu sunahnya. Tapi kalau misalkan dibikin kayak mukena itu kan jahit-jahit, udah nggak, ini aja. Aurat rambutnya supaya rapi. Tapi sebenarnya kain kafan itu adalah sama seperti kain ikram, yang nggak harus ada, nggak dibolehkan ada jahitannya. Orang Asia itu bagus kalau pakai ikram. Itu apa orang-orang Eropa nggak boleh dijahit pinter, pakai apa kulit gede. Kalau enggak pakai yang mereka itu ya begini, kayak supaya kain ekornya nggak lepas. Ya. Aurat itu kan harus ditutup. Banyak orang Eropa kalau kita haji atau umrah itu kan auratnya pada kelihatan. Ini mazhabnya pakai kain atau kan tidak tahu. Kita nggak bisa nyalain kalau di sana mereka semua pakai. Ada lagi pertanyaan? Pokoknya usahakan dalam mengkafani jenazah, kotoran, najis yang ada di jenazah. Karena kalau sudah meninggal dalam kondisi membusuk, itu macam-macam nggak ada jalan saja. Negara, kotoran, kasih segala macam. Usahakan hanya ada di dalam apa namanya plastik. Salah satu yang menjadi apa namanya banyak apa namanya yang benar yang mana gitu. Ini kan hanya terakhir yang benar di yang dulu kan kemudian nanti ada keluarganya anaknya istrinya mau mencium itu Itu pendapat ulama. Kalau mazhab Syafi'i, ya, bahkan sebagian ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat. Ini kalau terkait dengan membatalkan wudu, ya, membatal wudu sebagian ulama mengatakan yang batal itu adalah wudunya orang yang hidup, bukan wudunya jenazah, ya kan? Karena kalau orang yang jenazah kan enggak membatalkan wudunya yang hidup, ya. Kemudian sama halnya ketika orang-orang masih hidup, suami istri kalau mazhab Syafi'i itu kan membatalkan wudu. Tapi kalau mazhab Maliki atau Hambali kan tidak. Ya. Apa namanya? Mubasyarah, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiah. Suami istri itu kan ajnabiah, bukan ini ya. Itu membatalkan. Maka yang sudah tidak membolehkan apa namanya? Mencium itu, kalau saya sebutkan ini alangkah baiknya bukan langsung dilarang. Kalau istrinya cukup mendoakan saja ketika mau mencium saat dimandikan sebelum terbuka silakan mencium. Nah kalau anak-anaknya kan ada 14 perempuan yang haram dinikan, ya berimat alaikum berimat alaikum anatukum wa ila akhirnya itu kan. Itu tidak membatalkan wudu. Sementara istri kan kalau kita nikah itu membatalkan wudu. Ya, biasanya mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang belum sampai saya jelaskan seperti itu, udah diwudukan, terus tiba-tiba datang langsung enggak saya mandikan lagi, udah. Saya mengambil bujang ulama yang tidak membatalkan. Ya, jadi masalah. Karena jumhur ulama yang terkait membatalkan wudu adalah wudunya orang yang hidup, bukan wudunya orang yang katakanlah istri. Misalkan ada saya misalkan ada si A,
sebagai pelayan jenazah, khususnya orang yang paham Ahlussunnah wal Jamaah Nabiyah yang mengikuti paham itu, itu saja. Saya sebagai pengurus struktur NU, lembaga NU, pengurus struktur NU, dan sebagai amil jenazah di masyarakat, saya ya, yang saya layani anak-anak nggak pilih-pilih saya. Tapi kalau boleh jujur, boleh pilih, silakan layani saudara kita yang berpahamnya gampang itu. Habis mandiin, saya kafani, jelatin dari rombongan mereka, nggak usah doain, nggak usah makin, nggak usah apa punya saya. Jangan nanya, ini mau didoain, mau target nggak usah tak, ya udah, tinggal pulang. Kenapa cepat kan? Bisa apa sama? Enggak, ini bohongan saja. Kalau kita kan memang harus sebagai bentuk takziman, memuliakan. Karena orang meninggal itu harus dihormati. Rasulullah berkata orang Yahudi lewat jenazahnya itu berdiri. Bukan kalau ini karena sebagai penghormatan sebagai makhluk Allah. Ya, masa orang meninggal itu kayak mundur kucing, ya kan? Nggak diapa-apain, tahu-tahu ini. Tapi emang prosesnya cepat. Saya kan dekat Mahat Usman bin Affan. Ya, membawa itu ada Mahat Usman bin Affan. Itu kalau dia masih meninggal masih wilayah saya sebenarnya senang saya. Jadi dia malah lebih utama ceramah. Jadi nggak doa tapi ceramah. Tausiah di makam. Jadi yang mereka yang masih habis tausiah tentang kematian itu udah jalannya. Ya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Sebagai amil jenazah, orang yang itu kan nggak boleh pilih. Ini bukan orang itu nggak mau orangnya nggak boleh. Karena nyaman. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kayaknya sudah waktunya dulu. Ya, karena ini waktunya memang terbatas, sangat-sangat terbatas banget. Bila mana penyampaian saya banyak kesalahan, kiranya dimaafkan, kira-kira dimaafkan dulu kan, Bapak Ibu semuanya. Karena saya penyampaiannya itu kan dilakukan kerja sambil sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan maksudnya mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kita nanti mendapatkan keberkahan di hari kiamat. Amin. Dan juga kita dimatikan dalam keadaan khusyuk. Amin. Demikian kesimpulannya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Saat ini ada yang berdoa. Allahumma muwaffiq ila aqwali wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum cetakan. Nggak ada, kalau keluarnya ditanya lah belum ada dananya. Tapi ya